Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Talaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan syofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira. Shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Yom Kippur, artinya hari pendamaian. Dalam bahasa Ibrani dieja Yud Vav Mem, dibaca Yom. Kaf Pe Res, dibaca Kippur, lengkapnya Yom Kippur. Yom Kippur, hari pendamaian. Imamat 16 ayat 29-32. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, peanu nefes, to afflict your soul, merundung jiwamu, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli, Esrah, maupun orang asing, Ger, yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian kapar bagimu untuk mentahirkan taher kamu. Kamu akan ditahirkan taher dari segala dosamu, chatotehem di hadapan Adonai. Hari itu harus menjadi syabat, hari perhentian penuh, syabaton. Bagimu dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Ini tem to afflict. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi, Hakohen Asher Yismah, dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Kitab Imamat berisikan ketetapan Tuhan tentang pelayanan imam dan tata cara persembahan korban. Tuhan menetapkan pada tanggal 10 bulan ke-7, yakni Tisri, merupakan hari untuk merendahkan diri yang disebut Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Dalam naskah bahasa Indonesia tertulis merendahkan diri dan berpuasa yang diterjemahkan dari Teanu Nefes, yang artinya merundung jiwamu, menekan jiwamu, to afflict your soul. Tidak ada kata yang berarti puasa. Tetapi mengapa dalam terjemahan ada kata puasa? Para rabi mencoba memahami apa maksud merundung jiwamu di sini. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa seseorang dapat merundung, menekan jiwa mereka dengan tidak memberi asupan makanan pada tubuh mereka, alias puasa. Karena itu terjemahan Teanu Nefes ke bahasa lain menjadi fasting atau puasa. Berapa lama puasanya? Puasa Yom Kippur adalah puasa total, tanpa makan dan minum selama 25 jam. Ketetapan ini berlaku bagi kaum Esrah, orang asli Israel, dan juga bagi kaum Ger, orang non-Israel yang hidup bersama dengan orang Israel. Saat Israel keluar dari Mesir, menurut komentator Yahudi, cukup banyak orang Mesir yang ikut bersama umat Israel. Mereka ini secara sosiologis termasuk ke dalam kaum Ger. Apakah kaum Ger ini sudah menjadi proselit? Kaum Ger adalah non-Israel yang disetarakan dengan Israel asli.
Mereka menerima gaya hidup orang Israel dalam segala hal, termasuk menyembah Adonai Elohim Israel dan makan kosher seperti Israel. Pada zaman itu belum ada prosedur proselit seperti sekarang. Prosedur proselit baru muncul di masa pembuangan ke Babilonia abad 5 sebelum Masehi, jauh sesudah Israel keluar Mesir. Proselit dimaksudkan untuk membatasi orang Babilonia yang ingin memeluk agama Yudaisme. Pada zaman rasul-rasul, Cornelius, perwira Romawi Italia yang disebut orang yang takut akan Tuhan, atau Grekanya Phobomenoi ton theon, dalam terminologi Yudaisme ini adalah ger atau gertoshav, yaitu orang yang bersahabat dengan orang Yahudi dan menerima gaya hidup Yahudi, namun tidak pernah menjadi proselit atau beralih ke pemeluk agama Yahudi yang disebut ger sedek. Dengan adanya perbedaan istilah gertoshav, yaitu sahabat, yang berbeda dengan ger sadik, yaitu pemeluk Yudaisme, jelas ger tidak otomatis menjadi orang Yahudi. Keadaan ini terjadi di zaman Mose bahkan sampai zaman rasul-rasul. Selanjutnya, kata kapar atau pendamaian berarti pihak yang berselisih sehingga terpisah didekatkan kembali menjadi satu, dipersatukan kembali. Dalam bahasa Inggris, kapar adalah atonement yang dapat diurai menjadi at one man, menjadi satu. Pendamaian harus dilakukan oleh imam yang sudah diurapi. Hakohen Asher Yismah. Akar kata Yismah adalah masyak yang berarti diolesi, diurapi. Masyak ditambah yud menjadi masyah yang diurapi. Jadi yang mendamaikan haruslah Masyah, Mesias. Di abad pertama, para rasul melihat pendamaian antara Tuhan dan manusia berdosa dilakukan oleh yang diurapi, Masyah Yeshua. Di lingkungan Israel sampai pada periode Bait Suci kedua, atas perintah Tuhan, imam besar mengikuti protokol khusus untuk Yom Kippur. Ia melakukan tefilah mikveh, pencelupan total dalam air, dan mengenakan pakaian linen putih sebagai tindakan pemurnian sebelum memasuki ruang Maha Kudus. Di sana imam besar mempersembahkan 2 macam korban penghapus dosa, seekor lembu jantan untuk dirinya dan keluarganya, dan 2 ekor kambing hitam untuk umat, seperti yang tertulis dalam Imamat 16 ayat 6-10. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Adonai di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Yod-Heh-Vav-Heh dan sebuah bagi Asasel. Untuk menentukan peran masing-masing, dibuanglah undian. Kambing hitam yang terkena undi dengan nama Adonai, Yud-Heh-Vav-Heh, disebut khatat, yang artinya dosa, harus disembelih. Kambing hitam lainnya dibawa ke depan imam besar dengan kedua tanduknya dililiti pita merah. Imam besar meletakkan tangan di atas kepala kambing hitam kedua sambil mengakui dosa-dosa umat Israel. Sebutan Asasel bagi kambing hitam kedua diartikan sebagai lokasi tempat kambing itu disingkirkan di padang gurun. Setelah imam besar menyebutkan satu persatu dosa dan kesalahan umat Israel sambil meletakkannya tangannya di atas kepalanya, kambing hitam Asasel itu disingkirkan ke padang gurun dengan didorong ke jurang yang mengakibatkan kematiannya. Para orang Lewi yang mengikutinya melihat kambing hitam itu mati terkapar di dasar jurang. Mereka tetap mendekat untuk melihat pita yang dililitkan pada kedua tanduknya. Ternyata pita yang berwarna merah kirmisi itu warnanya telah berubah menjadi putih seperti salju secara ajaib. Inilah tanda yang menyatakan bahwa dosa-dosa Israel sudah diampuni oleh Tuhan.
Dengan latar belakang perubahan warna pita pada upacara Hari Raya Yom Kippur inilah Nabi Yesaya menulis, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba." Yesaya 1 ayat 18. Berdasarkan nubuat Nabi Yesaya inilah Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan 7. "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan darah Yesua anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Jadi pengakuan dosa yang kita baca dalam kitab Rasuli ternyata berhubungan dengan ketentuan dalam hari pendamaian Yom Kippur di kitab Imamat yang merupakan kitab Torah ya? Ya benar, kita melihat bahwa pengampunan dosa yang didapat melalui Mesias Yesua dalam kitab Perjanjian Baru tetap didasarkan kepada ketetapan Bapa Surgawi atau prinsip di dalam Torah. Bahkan ini dipertegas dalam Ibrani 9 ayat 11 dan 12. Tetapi Kristus, Mesias, telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Mesias telah masuk ke kemah besar yang bukan dibuat tangan manusia. Artinya ini bukan kemah suci di bumi, tetapi di sorga. Ia masuk ke kemah di surga itu bukan dengan darah domba jantan atau anak lembu seperti yang dibawa imam besar di bumi. Jelas di sini Yesua menjalankan keimaman besarnya bukan di bumi ini, karena ia bukan keturunan Aharon. Keimaman besar Yesua memakai pola keimaman Melkisedek yang berbeda dari imamat Aharon seperti yang diceritakan dalam Torah. Jadi dia melakukannya itu di surga. Perhatikan, perbandingan yang dipakai adalah darah domba jantan dan lembu jantan yang merupakan ketetapan dalam hari raya Yom Kippur dan bukan Pesak. Orang Kristen bangsa-bangsa telah mempersempit gambaran kematian Yesua hanya pada satu hari raya saja, yaitu Pesak. Para rasul Yahudi yang memahami Moadim, hari-hari yang ditetapkan Tuhan, melihat lebih luas. Kematian Yesua pada hari raya Pesak juga memenuhi ketetapan Bapa Surgawi pada hari raya Yom Kippur. Dengan demikian kita membaca Alkitab dalam abad 21, kita harus memperluas spektrum pemahaman akan penebusan oleh Juru Selamat dalam hari-hari raya lainnya juga. Namun biasanya keselarasan dalam perbandingan Torah dan Perjanjian Baru malah dipahami sebagai satu pertentangan. Misal, domba dan lembu yang dalam Yom Kippur dipertentangkan dengan Kristus. Padahal domba jantan dan lembu jantan merupakan bahasa simbolik yang digunakan dalam Torah guna menyatakan nubuat masa depan. Domba jelas merujuk pada Mesias yang disebut anak domba Elohim oleh Yohanan Pembaptis. Lembu adalah lambang dari Yosef, anak kesayangan Yakub. Dan Yosef merupakan gambaran dari Mesias yang menderita yang disebut Masiah ben Yosef. Jadi pemakaian simbolisme itu justru menegaskan bahwa domba jantan dan lembu jantan itu merujuk pada Mesias Yesua. Jelas. Tetapi mengapa orang Kristen bangsa-bangsa malah melihatnya sebagai sebuah pertentangan? Di sini ada masalah budaya. Yang menafsir kitab Perjanjian Baru itu adalah para pemimpin Yunani yang tidak paham budaya Ibrani dan mereka berpikir linier.
Tafsir mereka inilah yang disebarkan ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, melalui pengajaran doktrin dan pendidikan teologi. Tekiah akan menyeimbangkannya demi kemaslahatan umat. Tetapi bagaimana menyelaraskan korban darah lembu jantan dan domba jantan yang dilakukan tiap tahun dengan korban darah Mesias yang hanya dilakukan satu kali untuk selama-lamanya? Ya, ini butir penting dan menarik karena berhubungan langsung dengan Yom Kippur yang dirayakan setiap tahun. Sementara korban Yeshua yang didasarkan pada Yom Kippur yang sama hanya dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Ini berhubungan dengan pihak-pihak dalam proses pengampunan. Ada dua sisi. Sisi manusia sebagai pelanggar perintah Tuhan alias pendosa, dan sisi yang berikutnya, sisi Tuhan yang memberi pengampunan bagi orang yang melanggar perintah. Dari sisi Tuhan, pengampunannya selalu penuh, tidak setengah-setengah. Karena itu bersifat selama-lamanya. Pemazmur menyaksikan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 12. Demikian juga melalui Nabi Yesaya. Tuhan berfirman, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Karena itu korban Mesias cukup dilakukan satu kali untuk selamanya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi manusia. Apakah kita dapat menjamin sesudah kita diampuni kita tidak berbuat dosa sedikit pun? Ada orang yang sesudah minta ampun dosa dan diampuni kembali ke dosa yang sama. Yang lain sesudah diampuni dosa dan membuat dosa lainnya lagi. Apakah kita sudah demikian sempurna sehingga tidak pernah salah dalam bersikap, berkata-kata, mengambil keputusan, dalam bertindak? Apakah kita selalu adil dalam segala hal? Apakah kita bebas dari rasa marah dan dendam? Apakah kita mengasihi diri sendiri seperti mengasihi sesama? Bukankah tidak jarang kita mengasihi diri sendiri dan bukan sesama? Apakah kita melakukan semua perintah Tuhan? Semuanya dapat terjadi bahkan sesudah kita menjadi orang percaya. Kepada orang percaya, Rasul Yohanes menulis, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 10. Bagi orang percaya sekalipun, bila ada hal-hal yang kita langgar, kita perlu berdamai kembali dengan Tuhan pada kesempatan yang diperkenan Tuhan secara pribadi dan kolektif, yaitu pada hari raya Yom Kippur. Wah, ini suatu pencerahan. Sekarang kita tahu bahwa sekalipun Mesias Yeshua sudah berkorban satu kali untuk selama-lamanya, Yom Kippur tetap relevan untuk dirayakan setiap tahun. Bukan karena ketidakcukupan pengampunan dari Tuhan, tetapi karena sisi manusia yang tidak sempurna, sehingga setiap tahun perlu dibantu dengan memberi kesempatan kepada mereka secara pribadi dan kolektif untuk diperdamaikan kembali dengan Tuhan dalam siklus tahunan, guna menjaga hubungan kudus dari tahun ke tahun. Tetapi apakah pengampunan dari Tuhan hanya berlaku setahun sekali? Tidak, bisa setiap saat Tuhan mengampuni kita. Kita dapat mohon pengampunan segera sesudah kita diingatkan oleh Roh Kudus akan kesalahan dan pelanggaran kita. Tetapi dalam kenyataannya, masalah dalam hubungan antar sesama terjadi bukan hanya dalam hitungan hari, tetapi dapat berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dalam jangka panjang. Karena itulah, sangat relevan kalau Tuhan memberi kesempatan pengampunan dalam skala tahunan secara kolektif untuk mengingatkan umatnya. Artinya, merayakan Yom Kippur untuk berdamai dengan Tuhan dan sesama setiap tahun tetap relevan bagi kita semua sebagai orang percaya sekalipun. Bagaimana Yom Kippur dilaksanakan? Persiapan melaksanakan Yom Kippur sudah dimulai sejak hari raya Rosh Hashanah atau Yom Teruah tanggal 1 Tisri, selama 10 hari sampai tanggal 10 Tisri.
Periode 10 hari ini disebut Yamim Noraim, hari-hari kegentaran yang diisi dengan introspeksi dan mohon maaf satu sama lain, agar kita memasuki Hari Raya Yom Kippur dengan hati yang terbuka untuk berdamai satu sama lain. Kita belajar dalam kitab suci bahwa kita harus berada dalam hubungan yang benar dengan sesama jika kita ingin mempunyai hubungan kasih dengan Tuhan Elohim kita. Keduanya harus berjalan beriringan. Hukum kasih sebagai inti Torah merangkum kewajiban kita kepada Tuhan. Kasihlah Adonai Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Hukum kedua merangkum kewajiban kita satu sama lain. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Imamat 19 ayat 18, Markus 12 ayat 30. Hari Yom Kippur sendiri dijalani dengan berhenti dari pekerjaan dan mempraktikkan penyangkalan diri, sebagaimana yang diamanatkan dalam imamat. Penyangkalan diri di sini diartikan sebagai tidak makan atau minum alias puasa total, dan tidak memanjakan diri dengan kenyamanan termasuk mandi untuk menyegarkan diri dan tidak memakai wangi-wangian. Semua itu dilakukan dalam rangka introspeksi dan pertobatan, merenungkan dosa-dosa dan kesalahan yang telah dilakukan dan mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan untuk penebusan. Mengapa periode persiapan Yom Kippur dimulai dari tanggal 1 Elul? Tuhan memerintahkan Yom Kippur pada tanggal 10 Tisri. Para rabi membuat perhitungan kronologis komunikasi Tuhan dengan Mose. Kita perhatikan, Mose pertama kali naik ke puncak Sinai pada tanggal 6 Sivan dan turun 40 hari kemudian pada tanggal 17 Tammuz untuk melihat bangsa-bangsa atau Israel menari-nari di sekeliling patung anak lembu emas. Ia membuang 2 loh batu yang berisi Asar Hadefarot 10 firman. Keesokan harinya, tanggal 18 Tammuz, ia naik lagi ke puncak Sinai selama 40 hari kedua dan turun pada tanggal 29 Av. Ia naik ke puncak Sinai ketiga kalinya pada tanggal 1 Elul dengan 2 loh batu yang baru. 40 hari kemudian ia turun pada tanggal 10 Tisri dengan membawa 2 loh batu baru yang sudah ditulisi ulang, Asar Hadefarot atau 10 firman oleh Adonai Elohim. Inilah kabar baik, tanda bahwa dosa besar penyembahan anak lembu emas yang mereka lakukan sudah diampuni. Hari inilah yang disebut Yom Kippur, hari pendamaian antara Tuhan dan umatnya. Ketika dosa dan pelanggaran sudah diampuni, maka sukacita pun merebak. Bagaimana Yom Kippur berbicara tentang Yeshua HaMashiach? Bagi orang percaya, Yeshua, kedua kambing hitam yang dibawa ke depan imam besar adalah gambaran dari Mesias yang diutus sebagai korban pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Seperti kambing hitam yang disebut khatat yang berarti dosa, Yeshua mati di salib pada tempat kita orang berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Elohim. 2 Korintus 5 ayat 21. Sebagai kambing hitam kedua yang disebut Azazel, Yeshua memikul segala dosa manusia seperti yang dinubuatkan oleh Yohanan Pembaptis. Lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Pengakuan dosa yang sungguh pada hari raya Yom Kippur mempersatukan kita kembali dengan Tuhan dan sesama, memulai baru hubungan yang tulus yang diperbaharui terus-menerus. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia akan menyelenggarakan perayaan Yom Kippur Hari Pendamaian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 jam 18 waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan rohani saudara, saksikan perayaan Yom Kippur ini di YouTube kanal Kehilat Mesianik Indonesia dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Dengan merayakan Yom Kippur seperti yang dirayakan juga oleh orang Yahudi, kita sebagai orang percaya bangsa-bangsa secara sadar mengintegrasikan kita kepada pohon zaitun sejati Israel yang diajarkan oleh Rasul
Rabi Shaul Paulus dalam Roma 11 ayat 17. Kesatuan umat Yahudi dan Kristen bangsa-bangsa dalam menaati perintah Tuhan ini secara strategis ditujukan untuk mempercepat kedatangan kedua Mesias Yeshua yang datang untuk umat Yahudi dan bangsa-bangsa yang percaya. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Sejauh Timur dari Barat oleh Maria Sandi. Sebuah lagu yang diangkat dari Mazmur 103 ayat 12. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahan